Misteri Desa Kaki Gunung. Selamat datang di Skypok Horror. Kali ini saya Ci Olive akan membaca sebuah cerita yang dikirimkan oleh pendengar setiap podcast. Tanpa lama-lama lagi, seperti biasanya jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian. Saya Ci Olive akan memulai cerita ini. Ada satu kisah mengenai sebuah desa di pedalaman Jawa Tengah. Desa Gunung Wetan namanya. Desa ini sangat terpencil. Penduduknya pun hanya terdiri dari beberapa puluh kepala keluarga. Dan penduduk di sini rata-rata orang tua. Para anak muda sudah pergi merantau ke kota. Ada yang unik dari desa ini, yaitu posisi rumahnya. Semua rumah di desa ini dibangun dengan posisi sejajar di pinggir jalan. Jadi bisa dibayangkan, ada satu jalan besar di desa dan semua rumah dibangun di pinggir jalan itu. Jadi bentuk desa ini memanjang terus sampai ujung jalanan. Jadi mirip rumah di film-film western atau koboi Amerika. Pantang bagi penduduk desa untuk membangun di belakang rumah-rumah lainnya. Hal itu didasari oleh kepercayaan penduduk desa setempat yang akan segera kita bahas. Desa ini sendiri dikelilingi oleh pepohonan yang rindang. Hanya ada satu jalan yang hanya muat satu mobil. Jadi bisa dibilang kalau tidak ada jalan itu maka desa ini terisolasi di tengah hutan. Hanya jalan itu satu-satunya akses keluar masuk. Di sebelah barat berdiri gunung yang cukup terkenal di Indonesia. Tak perlu disebut nama gunungnya. Penduduk di sini rata-rata tidak memiliki pekerjaan. Mereka hidup dari uang kiriman anak-anak mereka di kota. Jadi bisa dibilang desa ini jadi tempat peristirahatan bagi para orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Karena suasananya sendiri tenang dan sepi. Di desa ini juga mengalir sebuah anak sungai Bengawan Solo. Di sana terkadang jadi tempat hiburan bagi para warga untuk memancing. Dan yang paling parah adalah tidak ada listrik di sini. Alkisah ada dua orang kota yang berkunjung ke desa ini. Mereka adalah Joko dan Nanda, berusia 34 dan 27 tahun. Kedua laki-laki ini adalah seorang perwakilan dari sebuah perusahaan yang akan membangun semacam tambang batu dan pasir di sekitar pedesaan ini. Sebenarnya tambang tersebut sudah hampir selesai dibangun. Akan tetapi, karena adanya getaran hebat akibat aktivitas tambang, banyak laporan mengenai genteng-genteng warga yang pecah, kaca pecah, dan masih banyak lagi. Jadi singkatnya, Joko dan Nanda dikirim untuk mengambil data untuk pemberian kompensasi kepada warga sekitar. Kedatangan mereka disambut baik. Salah satu orang yang dituakan di desa bernama Pak Handoko menyambut mereka, atau akrab disapa Pak Han. Usianya sekitar 53 tahun. Dituakan bukan karena tua dalam arti usia, melainkan dari pemikiran dan sikapnya dalam menghadapi masalah. Joko dan Nanda diberi tempat tinggal di sebuah rumah yang memang sedang kosong karena pemiliknya merantau ke kota. Mereka berdua pun dipersilahkan menginap di sana beberapa hari. Singkat cerita, pengambilan data dan survei mereka berjalan lancar di hari pertama. Rata-rata warga mengeluhkan pecahnya genteng dan kaca akibat getaran dari tambang beberapa hari lalu. Nanti kalau sudah mulai beroperasi, tidak akan ada getaran-getaran semacam itu, Pak. Kemarin karena baru dibangun, kami perlu tenaga besar untuk mencari sumber daya sekitar di gunung, kata Joko menjelaskan ke beberapa warga. Kemudian Pak Han menjelaskan kembali kepada para warga dengan bahasa Jawa. Ya sudah Mas, sudah mau malam, silakan kembali ke rumah.
mandi, makan, dan istirahat, kata Pak Han mempersilahkan Joko dan Nanda untuk kembali ke rumah singgah mereka. Hari itu memang sudah menjelang malam. Suasana gelap sekali. Satu persatu warga menyalakan lampu minyak mereka di dalam dan luar rumah. Satu persatu warga menyalakan lampu minyak mereka di dalam dan luar rumah. Tak terkecuali Joko dan Nanda. Mereka mandi di sebuah kamar mandi sederhana yang terbuat dari kayu-kayu tua. Airnya langsung dari sumur. Lumayan segar untuk mandi pagi. Tapi kalau terlalu sore, airnya berubah dingin. Malam harinya, Joko dan Nanda mulai menyusun laporan ke perusahaan mereka melalui tulisan tangan. Mereka berdua duduk di beranda rumah yang lumayan luas, ditemani remang-remang cahaya lampu minyak. Para warga juga masih ada yang berkeliaran dan berkumpul untuk mengobrol seperti lingkungan antar tetangga pada umumnya. Jadi walaupun tidak ada listrik, desa ini tidak terlalu mencekam karena para warganya sendiri lumayan aktif di malam hari. Walau saat itu jam masih menunjukkan pukul 21 malam. Hingga suatu kejadian janggal terjadi di malam itu. Terdengar suara dari kejauhan. Suara itu terdengar dari ujung jalan desa. Karena desa ini bentuknya memanjang, jadi semua warga bisa mendengar suara itu. Bunyinya kering-kering seperti lonceng yang berbunyi berulang-ulang. Sontak para warga menatap ke ujung jalan lurus itu bersamaan. Kemudian secara serentak, mereka masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Mematikan lampu minyak dan menutup rapat semua jendela dan pintu. Joko dan Nanda tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka bingung sambil melihat sekitar. Hingga akhirnya datanglah Pak Han yang berlari ke arah mereka. "Masuk, masuk!" ujar Pak Han dengan wajah panik. Dengan cepat, Joko dan Nanda masuk ke rumah diikuti Pak Han sambil mematikan semua lampu. Jendela dan pintu dikunci rapat. Mereka berdua bingung dengan apa yang terjadi. Pak Han duduk bersandar di pintu. Suara kering-kering itu terus terdengar. Seakan ada sesuatu yang berjalan di jalan depan rumah. Dengan wajah berkeringat, Pak Han mengatur nafasnya sejenak. Kemudian dia berkata, "Mas Nanda, Mas Joko, ingat ya, kalau dengar suara itu lagi, langsung masuk rumah. Jangan ada cahaya. Pintu, jendela, kunci semua. Dan jangan coba-coba lihat keluar," ujar Pak Han dengan nada serius. "Loh, kenapa Pak?" tanya Joko penasaran. "Setan, itu suara setan cing-cing. Kalau dia datang ke sini, artinya dia sedang cari makan," kata Pak Han kemudian. "Kalau sampai ketahuan, mereka akan datang dan kalian akan jadi korban," lanjutnya kemudian. "Serius?" tanya Nanda dengan semakin penasaran. Sementara suara lonceng itu masih terdengar jelas di luar sana. "Terus kalau ketahuan, kita dimakan gitu?" tanya Nanda lagi. "Dulu ada anak muda yang ketahuan sama setan itu. Mereka ditemukan tidak berdaya pagi harinya. Tidak ada yang tahu pemuda-pemuda itu masih bernafas. Tapi dia membisu, tidak bergerak, tidak banyak bicara. Seperti patung tapi tidak kaku. Badannya lemas jadi tidak jelas. Antara hidup dan mati. Kalau hidup tapi tidak respon apa-apa. Tapi kalau mati masih ada nafasnya. Dulu ada anak muda yang ketahuan sama setan itu. Mereka ditemukan tidak berdaya pagi harinya. Tidak ada yang tahu pemuda-pemuda itu masih bernafas. Tapi dia membisu, tidak bergerak, tidak bicara, seperti patung tapi tidak kaku. Badannya lemas, jadi tidak jelas. Antara hidup atau mati.
Kalau hidup, tapi tidak respon apa-apa. Tapi kalau mati, masih ada nafasnya. Tutur Pahan menceritakan segalanya. Meski mereka pun terdiam sesaat, suasana pun menjadi hening. Sementara suara lonceng terus terdengar tanpa henti di luar. Maaf mas, kalian memang harus tahu soal setan ini. Dan saya mohon untuk mematuhi aturan yang ada. Sekarang saya tidak bisa pulang, terlalu bahaya di luar. Saya meninggalkan istri saya di rumah demi memperingatkan kalian. Nanti kalau terjadi seperti ini lagi, saya tidak akan datang ke sini untuk memperingatkan. Saya lebih pilih diam di rumah, ucap Pahan. Malam itu, Pahan tidur bersama mereka di rumah. Suara lonceng terus terdengar, bahkan saat mereka hendak tertidur. Tidak ada yang tahu makhluk apa yang sedang berkeliaran di luar sana. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana wujud asli makhluk itu. Tapi tidak satu pun dari penduduk di sini pernah melihatnya. Karena kalau melihat, setan itu akan bertamu ke rumah mereka. Kepercayaan ini sudah ada sejak dulu. Dan alasan kenapa semua rumah di sini dibangun sejajar adalah supaya suara itu terdengar ke semua rumah. Selain itu, agar si setan hanya berjalan lurus dan tidak belok kemana-mana. Disebut setan cincing karena setan itu berbunyi kring-kring. Akan tetapi, warga desa mendengarnya berbeda. Mereka menyebutnya cincing, dan demikianlah setan itu mendapatkan namanya. Keesokan paginya, Joko dan Nanda sepakat untuk tidak membicarakan apa yang terjadi semalam. Mereka mengerjakan tugas seperti biasa, melakukan survei ke setiap rumah. Satu rumah bisa memakan waktu 1 jam. Hari itu menjadi hari terakhir mereka bertugas. Kalau lancar, mereka akan pulang besok paginya. Setelah melakukan tugasnya dan bercengkrama dengan warga desa, tak satu pun warga desa yang mengungkit kejadian semalam. Mereka bertingkah seakan tidak terjadi apa-apa semalam. Semua tampak biasa saja. Joko dan Nanda juga enggan bertanya apa-apa. Biarlah nanti mereka bertanya ke Pak Han kalau ada apa-apa. Waktu berlalu begitu cepat. Pekerjaan selesai. Malam pun perlahan tiba. Sebenarnya Joko sudah menghubungi perusahaan agar dijemput sebelum malam. Akan tetapi pihak perusahaannya hanya akan menjemput mereka esok pagi. Jadi mau tidak mau mereka harus menginap 1 malam lagi. Mereka hanya berdiam diri di dalam rumah saat itu, mengingat kejadian kemarin malam. Padahal para warga lain tampak biasa di luar sana, berkumpul dan mengobrol seperti biasa. Mas Joko, kira-kira gimana bentuk setannya ya? Tanya Nanda sambil merebahkan badannya di sebuah tikar yang mereka gelar di lantai. Mana aku tahu, jawab Joko. Aku penasaran loh mas, nanti coba aku cari akal supaya bisa lihat, kata Nanda dengan wajah penasaran. Joko pun menoleh ke arah Nanda dengan wajah malas. Ya kalau bisa jangan sampai datang lagi. Awas kamu kalau macam-macam ya. Turuti saja apa kata Pak Han. Ini malam terakhir kita, cari aman sajalah, ucap Joko menasehati. Tak lama terdengar suara seseorang dari luar. Orang itu seperti ketakutan. Berjalan ke sana kemari sambil teriak, "Cing-cing, cing-cing!" Suara itu mengundang Joko untuk keluar dari rumah. Saat sampai di luar, Joko melihat para warga secara serentak masuk ke rumah masing-masing dan menutup pintu rumah rapat-rapat. Suasana mendadak gelap gulita saat lampu-lampu dimatikan. Suara itu terdengar lagi, krik, krik. Joko pun segera mengikuti apa yang dilakukan warga lainnya. Pintu ia tutup rapat, lampu minyak dia matikan. Kegelapan total melanda seluruh desa.
Joko dan Nanda berbaring sambil membaca doa. Suara lonceng itu terus terdengar jelas di luar sana. Nanda yang sudah sangat penasaran pun memikirkan berbagai cara untuk bisa melihat sosok setan itu. Dia takut, tapi juga penasaran. Maka ia pun diam-diam berjalan ke arah jendela. Saat itu Joko sedang berdoa dengan mata terpejam, sehingga tidak menyadari perbuatan Nanda. Dengan santainya Nanda mengeluarkan ponselnya. Dia mengarahkan kamera ponselnya keluar jendela yang ada di balik gorden. Dia sengaja merekam ke arah luar jendela. Beberapa detik berhasil dia tangkap melalui kamera ponsel. Suara lonceng masih terdengar di luar sana. Nanda kemudian melihat hasilnya. Dari video tangkapan Nanda, terlihat ada bentuk manusia yang sedang berjalan di tengah jalan desa yang sepi. Seorang laki-laki dengan baju khas keraton Jawa berjalan lambat di tengah kegelapan. Di kakinya terikat 2 pasang lonceng yang setiap berjalan akan menghasilkan suara. Akan tetapi, Nanda tidak tahu persis bagaimana wajahnya. Nanda hanya diam dan kemudian menghapus video itu karena ketakutan. Dia juga tidak bicara apa-apa kepada Joko. Hingga tak lama berselang, suara lonceng itu berhenti. Joko pun berhenti berdoa dan membuka matanya. "Kok hilang, Nan?" tanya Joko sambil melihat Nanda, karena suara itu menghilang. "Saya nggak tahu, Mas," jawab Nanda. "Mau cek keluar, Mas?" tanya Nanda lagi. "Jangan, cari mati kamu," jawab Joko. "Tidur saja, tidur," ujar Joko. Mereka akhirnya memutuskan untuk memejamkan mata. Karena belum mengantuk, agak sulit bagi mereka untuk tertidur. Beberapa menit kemudian muncul suara dari luar ruangan mereka. Beberapa menit kemudian muncul suara dari luar rumah mereka. "Mas Joko, Mas Nanda," terdengar suara Pak Han memanggil dari luar. "Loh, Pak Han, Mas," kata Nanda yang kembali membuka mata. Kemudian Joko pun duduk. "Ayo keluar dulu," kata Joko yang lantas berdiri dan berjalan ke arah pintu. Nanda mengikuti Joko dari belakang. Anehnya, saat pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada Pak Han di depan rumah mereka. Joko pun berjalan maju beberapa meter sambil melihat sekitar yang gelap dan sepi. "Pak Han," panggil Joko. Akan tetapi, tidak satupun orang menyahut. Nanda kemudian berdiri di samping Joko sambil ikut melihat sekitar. "Tidak ada orang loh, Mas, sepi begini," kata Nanda. "Masuk saja, Mas," ucap Nanda kemudian. Belum sempat masuk ke dalam rumah, suara lonceng itu terdengar lagi. Kring, kring, kring. Kali ini hanya satu kali, dan sumber suara itu dari arah belakang mereka. Tercium juga bau-bau anyir di sekitar mereka. Sontak mereka berdua kaget. Wajahnya seketika pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Tidak ada yang berani bicara saat itu. Mereka pun menelan ludah saking takutnya, sambil mengucapkan doa-doa mereka menoleh ke belakang. Saat mereka menoleh ke belakang, mereka berhadapan dengan seorang laki-laki berwajah khas keraton Jawa, lengkap dengan belangkon. Wajah laki-laki itu berbentuk manusia pada umumnya. Hanya saja hidungnya mirip hidung babi, dan mulutnya lebar dengan sebuah lidah panjang yang menjulur ke bawah hingga leher. Kedua pasang matanya berwarna merah menatap tajam. Kemudian sosok laki-laki itu menyeringai ke arah Joko dan Nanda. "Cah, bagus, ketahuan," ucap sosok itu yang membuat mereka berdua terpaku dan tak bisa bergerak. Keesokan harinya,
Pahan menemukan rumah singgah Joko dan Nanda kosong melompong. Sementara barang-barang mereka masih ada di sana. Semua warga pun dengan cepat mengetahui ini. Tak lama supir yang menjemput mereka datang, dan dia dijelaskan mengenai hilangnya Joko dan Nanda. Setelah dilakukan pencarian yang melibatkan beberapa warga desa, Joko dan Nanda ditemukan tergeletak di tengah hutan. Mata mereka melotot menatap lurus ke depan. Ketika ditanya, mereka tidak menjawab apa-apa. Tubuh mereka juga tidak bisa bergerak, lemas seperti mayat. Tapi nafasnya masih ada, persis seperti yang diceritakan Pak Han di malam-malam berikutnya. Antara hidup dan mati. Kalau hidup tidak ada respon apa-apa, tapi kalau mati masih ada nafasnya. Melihat hal itu, para warga sudah tahu kalau setan cincing pelakunya. Mereka melanggar pantangan warga desa ketika setan itu muncul. Pak Han amat menyesal dengan kejadian ini. Joko dan Nanda telah menjadi saksi sekaligus korban. Mereka melihat sendiri bagaimana wujud setan itu. Akan tetapi, mereka tidak bisa bercerita karena kondisi mereka sekarang ini. Mereka berdua pun akan menjalani sisa hidup mereka dengan kondisi seperti ini. Dan sungguh miris karena harus terjadi lagi di desa ini. Demikian cerita yang dikirimkan oleh pendengar setiap podcast Skypok Horror yang saya bacakan. Jangan lupa untuk follow semua sosial media milik kami agar kalian dapat mendengarkan cerita-cerita horor yang akan saya ceritakan untuk kalian. Saya Ci Olive dari Skypok Horror, pamit undur diri. Terima kasih.